ini saya akan menjelaskan mengenai produksi dalam Islam. Produksi memiliki arti setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan cara menggunakan sumber-sumber daya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang bersifat material maupun non-material. Secara terminologi, produksi mempunyai dua makna, yaitu al-kasab dan al-intaj. Al-intaj mempunyai arti mewujudkan atau menggandakan sesuatu, sedangkan al-kasab mempunyai arti bekerja, berusaha mencari nafkah, memperoleh dan lain sebagainya. Kasab juga diartikan bisnis yang dengan segala bentuknya telah terjadi dan menyelimuti aktivitas manusia setiap harinya. Untuk hukum dasar produksi, kata istamara dalam PPT di atas menjelaskan bahwa tafsir Qurtubi bermakna tuntutan pada memakmurkan, dan tuntutan ini termasuk kata amr, perintah, sedangkan kata perintah dalam ilmu usul fikih menunjukkan sesuatu yang wajib. Oleh karena itu, memakmurkan dan mengelola bumi dan seisinya merupakan kewajiban bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini sesuai kemampuan masing-masing. Konsep produksi dalam Al-Quran dan hadis. Kegiatan produksi tidak sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi sarana untuk mengupayakan keadilan sosial dan menjaga keseluruhan martabat manusia. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi kerangka acuan untuk mengembalikan kegiatan produksi pada tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia secara total. Seluruh proses dan kegiatan produksi mengarah pada pemuliaan status manusia, peningkatan kesejahteraan hidup, menghilangkan ketimpangan sosioekonomi, dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan kemandirian ekonomi. Hadis terkait produksi sebagai berikut. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ardum falyazra'ha fa illam yastati ayyazra'aha wa ajaza anha falyamnahha akhahul muslima wa la yu'ajirha iyyah. Artinya, dari Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai sebidang tanah maka hendaklah ia menanaminya. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanami, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain untuk ditanami, dan janganlah menyewakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan tentang pemanfaatan berupa tanah yang merupakan faktor penting dalam produksi. Tanah yang dibiarkan begitu saja tanpa diolah dan dimanfaatkan tidak disukai oleh Rasulullah karena tidak bermanfaat bagi yang punya dan orang-orang yang di sekitarnya. Sebaiknya tanah tersebut digarap untuk dapat ditanami tumbuhan dan tanaman yang bisa dipetik hasilnya ketika panen dan untuk pemenuhan kebutuhan pangannya. Penggarapan atau produksi tanah bisa dilakukan oleh si pemilik tanah, namun jika ia tidak mampu menggarapnya, maka dianjurkan untuk menyerahkan izin untuk mengelola tanah kepada orang lain, bukannya tanah tersebut disewakan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Motif-motif produksi dalam Islam. Islam pun sesungguhnya menerima motif-motif dalam berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional. Hanya bedanya Islam lebih menjelaskan nilai-nilai moral dan di samping nilai utilitas ekonomi tersebut. Bahkan sebelum itu Islam juga menjelaskan mengapa produksi penting dalam Islam. Menurut ajaran Islam, manusia adalah khalifah atau bisa disebut dengan wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadahnya kepadanya. Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang memberikan banyak manfaat bagi orang lain atau masyarakat sekitar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai etika produksi Islam. Etika produksi Islam di sini terdapat beberapa hal. Yang pertama, tidak memperkerjakan akan tenaga kerja di bawah umur. Hak anak bukanlah bekerja, sebaliknya kewajiban orang tua memelihara anak
Dan jika kewajiban ini tidak dapat dipenuhi, maka ia menjadi tanggung jawab negara. Meskipun demikian, melatih anak bekerja tidak dilarang. Hal ini terlihat dalam sejarah Rasulullah SAW. Beliau telah belajar mengembala sejak kecil, dan kemudian itu pedagang sejak usia dini. Yang kedua, ada tenaga kerja. Bekerja dalam jam kerja tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini memberikan beban kerja tidak melebihi kemampuan bekerja. Dijelaskan dalam surat Al-Qasas, yaitu Al-Quran melalui kisah Nabi Musa alaihissalam yang bekerja di rumah Nabi Shu'aib, menunjukkan dalam pemberian kerja masih tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Yang ketiga di sini ada memberikan upah yang layak, yaitu Islam memandang bahwa upah tidak sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Majikan dapat menetapkan upah, tidak melakukan kezaliman terhadap pekerja ataupun dizalimi oleh pekerja. Yang terakhir di sini yaitu yang keempat, ada menyegerakan memberikan hak kepada pekerja. Yang dimaksud dengan menyegerakan hak di sini yaitu menyegerakan atas hak gaji kepada pegawai jika majikan tidak menyerahkan hak karyawan itu, termasuk kezaliman yang tertera pada surat At-Talaq ayat 65. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.